Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2267 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ratapan pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur, yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku, dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yehuda itu semua karena dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Makanya apa yang mereka alami adalah konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan apa yang dilakukan Yehuda yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Karena mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka malah memberikan korban bakaran kepada Allah lain. Kita tahu bahwa korban bakaran kalau dalam perjanjian lama itu, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa umat Tuhan pada saat itu memang betul-betul sengaja menyakiti hati Tuhan, memberikan korban kepada Allah lain. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan Allah Israel, yang membuat Tuhan sakit hati dan mendatangkan murka kepada Yehuda. Dan konteks kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yerusalem sudah rata dengan tanah, membuat orang-orang Yehuda menangis, terseduh-seduh melihat kenyataan yang sedang terjadi di Yerusalem, kota Yehuda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat apa yang dialami Yehuda, itu semua karena dosa Yehuda yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan murka kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu dosa? Dosa itu digambarkan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika kita melanggar firman Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa. Sekarang saya mau tanya, Pak, Bu, Bro, Sis, berapa kali kita berbuat dosa? Saya percaya saudara, setiap hari kita memiliki banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Betul? Artinya apa saudara? Kita lebih senang berbuat dosa. Cuma ada yang istilahnya mereka karena buat pelanggaran, mereka ketangkap, mereka terekspos, sehingga kita dapat mengenali mereka. Tapi saudara, ada juga yang sembunyi-sembunyi berbuat dosa, yang belum ketangkap. Banyak. Kelihatannya mereka, waduh, rohaninya luar biasa. Tetapi dosa masih jalan terus. Saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan itu tahu. Dan semuanya pasti akan Tuhan singkapkan. Saudara perhatikan Raja Daud, apa yang Raja Daud lakukan dengan Batseba? Perselingkuhan kan? Mereka melakukannya diam-diam. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Mungkin orang-orang di sekitar Daud dan Batseba tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan tahu. Dan saudara tahu akibat dosa yang mereka lakukan. Anak yang dikandung oleh Batseba hasil persinahan dengan Raja Daud mati. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, sejak Daud jatuh dalam dosa persinahan bersama dengan Batseba, itulah awal kejatuhan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan, itu sama di hadapan Tuhan. Upah dosa apa? Maut. Saudara, korupsi mungkin 1 triliun, dan ada orang yang mencuri 1.000 rupiah. Saya mau tanya, dosanya sama nggak? Sama saudara. Dosa mencuri. Mau besar kecil yang dia ambil, itu sama dosa. Dan upah dosa tadi saya katakan maut saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Ratapan 1 ayat 12 sampai ayat 18. Ini adalah nyanyian elegi yang dinyanyikan oleh penulis yang mau mengungkapkan akibat dosa yang mereka lakukan. Nah, yang pertama saudara, di ayat 12 perhatikan. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, dosa akan membuat kita merana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Karena pada satu hari nanti, dosa yang saudara lakukan ini akan membuat saudara merana. Ada berapa banyak orang menyesal tapi sudah terlambat. Mereka waktu masih hidup jaya saudara, mereka tinggalkan istri. Jelang beberapa waktu kemudian saudara bangkrut, sakit. Akhirnya apa saudara? Merana. Karena tadinya istrinya dia campakkan. Setelah dia bangkrut, sakit saudara, gak ada yang ngurus. Merana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara
diberkati, sukses, jaya, jangan lupa dengan orang yang bersama-sama dengan saudara waktu susah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat para koruptor. Waktu mereka belum ketangkep, waduh kelihatannya sukses, bahagia, waduh punya segalanya. Tapi ketika mereka ditangkap, mereka hanya ada di ruangan sempit itu. Mereka menangis, sudah terlambat. Mereka menangis, sudah tidak bisa mengembalikan lagi posisi mereka, nama baik mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Yang harus mereka hadapi saat itu adalah konsekuensi dari dosa mereka yang membuat mereka merana. Yang tadinya sebelum ketangkap, waduh kelihatannya bahagia, kelihatannya menikmati hidup. Tapi setelah mereka ketangkap, yang ada hanyalah tangisan. Mereka merana, susah, menderita karena kesalahan, dosa yang mereka lakukan. Yang kedua, saudara, dosa membuat kita itu sakit. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 107, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sakit karena dosa mereka. Mereka menggunakan jasa PSK atau wanita tunasusila, atau mungkin gonta-ganti pasangan. Akhirnya mereka terkena dengan sakit penyakit HIV, AIDS dan lain sebagainya, saudara. Lalu mereka menangis. Mereka akhirnya sangat-sangat terpukul karena mereka divonis menderita sakit yang mematikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit yang mereka alami itu karena apa? Dosa mereka sendiri. Tuhan tetap mengampuni orang-orang yang menderita itu kalau mereka betul-betul bertobat, cari Tuhan. Walaupun tubuh mereka habis dimakan oleh virus sakit penyakit itu, tapi jiwa mereka minimal diselamatkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sakit yang mereka alami itu datang dari dosa mereka sendiri. Ada banyak orang juga kan cari-cari penyakit, merokok, ya sehat-sehat, merokok, saudara, akhirnya apa? Kena kanker paru-paru, mereka kena sakit ini dan itu karena rokok itu. Begitu juga dengan minuman keras. Mereka sehat, lalu mereka konsumsi, minum, mabuk, akhirnya apa? Tubuh mereka jadi rusak. Mereka menderita sakit karena dosa mereka. Ada juga yang minum, mabuk, terus bawa kendaraan, akhirnya celaka, saudara, amputasi kaki, dua-dua putus, tangan juga putus. Waduh, lebih baik memang pada saat itu langsung mati daripada sisa seperti itu. Saudara, mereka menangis. Tapi itu karena dosa mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dosa akan menyakiti hatimu. Oleh karena itu, saudara yang dengar firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Supaya apa? Supaya saudara sehat jasmani dan rohani. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dosa akan menjadi beban dalam hidup kita. Ayat 14, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa akan menjadi beban yang sangat berat dalam hidup kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Tinggalkan semua dosa yang saudara lakukan. Maka Tuhan akan mengangkat beban yang berat itu menjadi beban yang enteng. Amin. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan berkata juga kan, pikulah kuk
yang kuberikan kepadamu. Sebab kuk yang Tuhan berikan kepada kita itu enteng, ringan. Amin. Karena yang berat Tuhan sudah pikul buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara hidup dalam dosa, bukannya bertobat tiap hari semakin tambah dosa, semakin berdosa, itu akan membebani hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang susah mati, saudara. Sudah ingin mati tapi susah mati. Kenapa? Karena main-main dengan dosa. Akhirnya jadi beban. Hidup tidak, mati pun segan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mau memberikan pengertian kepada kita, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menjadi beban hidup yang berat bagi perjalanan hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil satu tisu itu kan sangat-sangat ringan. Satu lembar tisu itu sangat-sangat ringan. Saudara pegang selama 1 menit, saudara masih kuat. 1 jam masih kuat. 1 hari oke lah, masih kuat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, beban yang ringan itu akan jadi berat. Dosamu mungkin saudara lakukan, ini hanya masalah-masalah sepele Pak Pendeta. Tapi kalau itu saudara terus pegang, pikul setiap hari, yang kecil, yang ringan itu, lama-lama akan jadi beban yang berat dalam hidupmu. Makanya tanggalkan semua dosa-dosamu. Amin. Supaya apa saudara? Perjalanan hidupmu enteng, lancar, dan cepat sampai kepada tujuan. Haleluya. Yang keempat saudara, dosa akan membinasakan kita. Ayat 15, perhatikan. Tuhan membuat semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik, memeras anggur. Saya perhatikan, untuk membinasakan. Bapak Ibu Saudara, dosa akan membinasakan kita. Tadi saya bilang, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, saudara, walaupun saudara mungkin sudah Kristen dari kecil, tapi kalau saudara nggak bertobat, nggak mengalami kelahiran baru, saudara masih bergemar hidup dalam dosa, saudara masih hidup dalam persinahan, saudara masih memelihara simpanan anak orang, saudara hamili, terus saudara nggak bertobat, mati, saudara binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang saya lihat, sudah hidup dalam dosa. Terus ada lagi karangan bunga yang tulis, sampai jumpa di Yerusalem baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, tempat kita itu di neraka. Walaupun kita orang Kristen, walaupun mungkin kita sudah melayani, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih menyakiti hati Tuhan, tempat kita ada dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Yehuda kurang apa? Yerusalem ini kota Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka kemudian Tuhan tinggalkan? Kenapa? Karena mereka gemar berbuat dosa. Kemarin kita sudah belajar, Tuhan gak mau kompromi dengan dosa. Mau dia anak Tuhan, kalau masih hidup dalam dosa, Tuhan pasti akan hukum, datangkan murka. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau kita masih hidup dalam dosa, dosa itu akan membinasakan saudara. Bertobat, supaya saudara selamat. Amin. Yang terakhir, yang kelima saudara, dosa itu akan menajiskan kita. Perhatikan ayat 17. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi apa? Najis di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, najis itu bicara berarti kita gak layak. Saudara, ada berapa banyak orang yang merasa diri, gak apa-apa kok buat dosa, yang penting tetap gereja, tetap melayani.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan gak suka kalau kita sudah melayani, sudah ikut Tuhan, tapi masih selingkuh, masih main judi, masih tipu sana tipu sini, masih gemar berbuat dosa. Saudara najis. Kalau dalam konteks perjanjian lama, saudara hidup dalam dosa, terus saudara melayani di bait suci, saudara bisa mati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita sudah melayani, kita pelayan altar, tapi kita masih hidup dalam dosa. Bertobat. Karena pelayanan kita akhirnya apa? Jadi gak layak karena salah satunya najis. Makanya kalau kita belajar tentang firman Tuhan, orang yang kena kusta, orang yang najis, mereka harus memisahkan diri dari keramaian dan berkata najis-najis, supaya orang yang bersentuhan dengan mereka itu tidak ikut najis. Satu orang najis, ketika dia masuk ke rumah, satu rumah itu jadi najis. Jadi gak layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dosa itu menajiskan kita. Sehingga ketika kita sudah melayani, kita memberikan korban, persembahan kepada Tuhan, jadi sia-sia semua. Karena apa? Dosa. Dosa yang menajiskan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Dosa membuat kita merana, membuat kita sakit, menjadi beban dalam hidup kita, dan membinasakan kita, serta menajiskan kita. Oleh karena itu saudara, bertobatlah. Tinggalkan semua dosa-dosamu. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memakukan semua dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu jangan lagi berbuat dosa. Karena dosa itu akan menyiksa, sudah membuat saudara menderita. Bertobatlah, maka saudara akan dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan dari Tuhan melawat mereka yang sakit. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 085-338-176267. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Hubungi WA saya dan kami bersama tim akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.